Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas bisa dipimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Oke, berdoa telah selesai. Kepada teman-teman semuanya, apakah ada teman-teman yang tidak berangkat? Coba dicek dari belakang sampai depan, kanan, kiri, apakah ada teman-teman bangku yang kosong? Oke, sudah dicek semuanya, lengkap semua ya. Kita bisa memulai pelajaran hari ini. Bisa ya. Coba teman-teman semuanya dibuka dulu halaman 49 pada pelajaran Al-Quran dan hadis. Oke, sudah ya. Pelajaran tentang hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran, yaitu kita akan mencapai pembelajaran tentang memahami hadis tentang kebersihan, keutamaan belajar agar memiliki pola perilaku hidup bersih dan semangat belajar sepanjang hayat. Hormat pada orang tua sebagai upaya mendasari pola hidup yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran. Kita akan belajar dengan tujuan-tujuan ini ya anak-anak. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan untuk mampu 1. Membaca hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Kedua, menyebutkan terjemah hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Yang ketiga, ada menyebutkan terjemahan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Yang ketiga, ada memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Yang keempat, ada merealisasikan isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang kelima, ada menghafal dan mendemonstrasikan hafalan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Ya, kita akan mencapai tujuan pembelajaran dengan 5 tujuan tadi, tentang membaca, menyebutkan hadis, memahami isi kandungan hadis, merealisasi hadis, dan menghafalkan hadis-hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran ini juga sebagai pedoman bagi manusia untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Jadi, Al-Quran itu sebagai pedoman umat Islam, sebagai pedoman manusia yang menganut ajaran Allah SWT. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah termasuk orang-orang yang baik untuk manusia yang lain. Jadi, Nabi Muhammad telah mengajarkan kita untuk belajar. Kalau bisa yang menghafalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Oke, dibuka halaman selanjutnya ya. Hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Yang pertama ada membaca hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran.
kedua, menghafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Yang ketiga, memahami hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Oke, mengapa ini ada pertanyaan bagus? Mengapa kita harus belajar Al-Quran? Ayo, biar siapa yang bisa menjawab? Oke, jawaban yang bagus sekali. Apakah ada jawaban dari yang lain? Oke, sudah mengetahui ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke materi. Membaca hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Hadis yang pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim. An Uthman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis yang pertama ini, kita semua disuruh untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu ada latihan soal, nanti kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Dibuka halaman berikutnya. Siapa yang udah hafal satu hadis? Yo, bisa dijabarkan ya, bisa dibacakan yang sudah hafal. Oke, pintar sekali anak-anak. Selanjutnya kita ada memahami tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran. Hadis yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peran hadis yaitu memperkuat isi Al-Quran, memberikan penjelasan isi Al-Quran yang masih umum, dan kita harus meyakini hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Kita harus berpedoman kepada keduanya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama berapa tahun, teman-teman? Oke, selama 22 tahun. Al-Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu tempat di mana pertama kalinya diturunkannya Al-Quran? Oke, pintar sekali. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam adalah sebagai al-huda atau petunjuk. Yang kedua ada Al-Furqan sebagai pemisah, dan Asy-Syifa sebagai obat, dan Al-Mau'izah sebagai nasihat. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Sudah seharusnya kita sebagai umat Islam rajin membaca dan mempelajarinya. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus membacanya, mengamalkannya, dan terus belajar tentang isi-isi kandungannya. Rajin membaca serta mempelajarinya ada keutamaan bagi umat Islam yang belajar Al-Quran. Pada hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Utsman bin Affan, menjelaskan bahwa dua amalan yang utama yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.
Hendaknya kita umat Islam berusaha mengamalkannya dan mempelajarinya. Belajar Al-Quran yaitu belajar cara membaca Al-Quran, menghafalkannya, serta mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Belajar Al-Quran harus kita mulai sejak kecil, ya kan? Kita akan belajar tentang Al-Quran sejak dari kecil. Sebelum sekolah pun kita tetap belajar Al-Quran di tetangga-tetangga kita atau guru ngaji kita. Bagi orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala setiap hurufnya, dan setiap hurufnya akan dihitung sebanyak 10 kebaikan. Enak banget kan? Kita hanya membacanya, kita akan mendapat pahala dan 10 kebaikan. Apalagi kalau kita dapat menghafalkannya. Sedangkan mengajarkan Al-Quran yaitu mengajari orang lain cara membaca Al-Quran yang benar serta ilmu lain yang ada di dalamnya. Sebelum mengajarkan Al-Quran, kita harus belajar Al-Quran terlebih dahulu agar tidak ada salah-salah dalam membacanya dan mengajarkannya kepada orang lain. Keduanya juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada beberapa keutamaan Al-Quran, yaitu yang pertama ada memperoleh kemuliaan, yang kedua mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat, yang ketiga dapat membuat rasa tentram dalam hati, yang keempat hatinya akan dikaruniai cahaya, yang kelima memperoleh kedudukan tinggi di surga, dan yang terakhir akan mendapatkan banyak pahala. Oke, ini ada pertanyaan singkat ya. Ayo, ibu akan memberikan pertanyaannya, anak-anak bisa menjawabnya ya. Kitab suci umat Islam adalah, oke, benar sekali, kitab Al-Quran. Yang kedua, sumber hukum Islam yang kedua adalah, ayo apa tadi? Al-Quran. Oke, benar sekali, pinter-pinter ya. Oke, yang terakhir ya, hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran diriwayatkan oleh Bukhari. Oke anak-anak, semoga ilmu yang kita belajar dengan bersama-sama tadi bisa bermanfaat, bisa menjadikan amalan kita untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.